Baik, kita ulangi kembali ya, sekali lagi penjelasan agar Anda lebih paham sekali lagi. Jadi jika tadi kalian sudah membuat persamaan akuntansi dalam bentuk yang terpisah untuk masing-masing transaksi, nah biasanya transaksi itu akan kita bisa kita buat gitu ya dengan membuat ringkasan secara utuh, secara lengkap dari transaksi yang terjadi tadi. Nah, kalau tadi kalian kan per transaksi, transaksi A, transaksi B gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau persamaan akuntansi itu dibuat dalam satu ringkasan persamaan akuntansi? Nah, baiknya memang nanti kalau kalian mengerjakan soal-soal kita, itu sebaiknya dikerjakan dengan menggunakan ringkasan seperti pada slide atau pada gambar di monitor kalian ya. Nah, ini adalah bentuk ringkasan dari transaksi yang sudah kita catat yang terjadi selama periode November, yaitu dari transaksi A sampai dengan transaksi H. Nah, di sini kalian membuat format yang lebih ringkas ya, yang lebih sederhana dengan cara tidak memisah-misahkan. Jadi pertama tetap kalian akan menulis yang tadi ditulis ulang sebetulnya gitu ya, hanya sekarang kalian mencatatnya dalam satu bagan secara keseluruhan ya. Nah, ini ada transaksi A. Nah, ini ada transaksi di mana Christina menyerahkan uang kepada perusahaan sehingga kas perusahaan bertambah, modal ekuitas pemilik bertambah dengan nama modal Christina. Kemudian transaksi B itu perusahaan membeli tanah secara tunai sehingga menyebabkan kas perusahaan berkurang dan aset perusahaan dengan nama tanah bertambah. Nah, kemudian sesudah ada transaksi A dan transaksi B, kalian jumlahkan ya, kalian jumlahkan untuk melihat saldonya maksudnya ya. Di sini 250 dikurangi 200 itu 50. Kemudian ada tanah 200, ada modal Christina 250. Ini saldo ya, ini saldo terakhir sesudah ada transaksi A dan transaksi B. Selanjutnya adalah transaksi C, yaitu membeli perlengkapan secara kredit. Oke, berarti perlengkapannya di transaksi C bertambah, kemudian utang usahanya juga bertambah. Kasnya tidak ada apapun, kemudian tanah juga tidak ada transaksi, modal juga tidak ada transaksi. Ya. Kemudian di transaksi D, sebelum D seperti biasa buat saldo dulu, yaitu turunkan ke bawah 50 ribunya, kemudian 13.500, turunkan lagi ke bawah untuk tanahnya, kemudian turunkan lagi ke bawahnya untuk utang usaha ya, kemudian untuk modal. Kemudian transaksi D itu adalah transaksi di mana perusahaan menerima secara tunai atau kas dari jasa yang sudah diberikan. Nah, transaksi D ini menyebabkan kas perusahaan bertambah. Kemudian pendapatan perusahaan juga bertambah karena ada jasa yang sudah kita berikan ya. Kemudian buat saldo lagi, jangan lupa ya. 50 ditambah 75, jadi ada 125.000. Kemudian perlengkapan seperti biasa dibuat saldo lagi, turun ke bawah. Kemudian tanah juga dibuat saldonya, utang usaha dibuat saldonya 13.500. Kemudian juga modal dibuat saldonya 250.000, pendapatan juga dibuat saldonya. Kemudian dilanjutkan dengan transaksi E. Nah, transaksi itu adalah solusinya membayar beberapa membayar beberapa beban, maaf ya. Di situ ada beban gaji dijelaskan yang harus dibayar 21.250, ada beban sewa 8.000, ada beban utilitas 4.500, ada beban rupa-rupa 2.750. Nah, seluruh beban ini kalian jumlahkan sebagai pengurang kas karena membayar beban ya. Kemudian seperti biasa saldokan kembali oleh kalian ya, saldokan kembali perhitungannya disaldokan lagi. Kemudian kalian selanjutnya adalah melanjutkan yaitu transaksi F ya. Nah, transaksi F itu adalah membayar utang usaha. Nah, karena kita membayar utang berarti kasnya berkurang, juga utang usahanya berkurang. Oke, selanjutnya seperti biasa buat saldo kembali 88.500 dikurangi 9.500 ya. Kemudian untuk perlengkapannya tidak ada pengurangnya, untuk tanah juga tidak ada. Nah, untuk utang usaha sekarang berkurang, jadi sisa 4.000 ya. Untuk modal tetap tidak ada pengurangnya,
Untuk pendapatan juga tetap tidak ada pengurangan, untuk beban-beban juga tetap. Oke, kemudian yang G itu adalah transaksi di mana perusahaan menghitung sisa perlengkapan ya. Oke, ternyata diketahui perlengkapan perusahaan itu di akhir periode sisa 5.500 ya. Nah, ternyata dari sisa 5.500 ini yang terpakai adalah 8.000. Nah, pemakaian perlengkapan ini akan mengakibatkan munculnya beban. Sehingga selain perlengkapannya berkurang, juga modal pemilik atau ekuitas pemilik berkurang dengan nama beban perlengkapan. Yang ini ya, dengan nama beban perlengkapan. Sehingga sekarang saldo kita terakhir seperti biasa hitung kembali oleh kalian di sini ya. Hitung kembali saldonya. Oke. Sehingga sekarang kita punya saldo terakhir sudah terhitung dengan 79 kas ya. 55.500 untuk perlengkapan dan seterusnya. Kemudian transaksi terakhir adalah pemilik mengambil uang ke perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Itu namanya prive atau drawing. Nah, prive ini menyebabkan kas perusahaan berkurang, sekaligus juga modal pemiliknya berkurang karena ada penarikan dari pemilik. Nah, penarikan pemilik ini kita namakan prive ya. Penarikan pemilik ini kita namakan prive. Sehingga prive bertanda negatif karena mengurangi ekuitas atau modal pemilik. Nah, sehingga sampai dengan transaksi H, perusahaan itu sudah memiliki saldo untuk kas 59.000, untuk perlengkapan 5.500, untuk tanah 200.000, untuk utang usaha 4.000, untuk modal Kristina 250.000, untuk private-nya 20.000, untuk pendapatannya 75.000, untuk beban gajinya 21.250, untuk beban sewanya 8.000, untuk beban perlengkapannya 8.000, untuk beban utilitasnya 4.500 dan untuk beban rupa-rupanya 2.750. Oke. Nah, perhatikan tanda sama dengan di sini ya. Tanda sama dengan di sini berarti nanti kalian harus menjumlahkan total aset. Jumlahnya harus sama dengan total kewajiban ditambah modal pemilik. Nah, cara menjumlahnya adalah jumlahkan 59.000 ditambah 5.500 ditambah 200.000. Itu nanti jumlahnya harus sama dengan 4.000 ditambah 2.500 dikurangi 20 dikurangi 75.000 dikurangi 21.250 dikurangi 8.000 dikurangi 8.000 dikurangi 4.500 dikurangi 2.750. Nah, sehingga sampai dengan November Solutionate sudah memiliki saldo-saldo untuk masing-masing akun ini. Oke. Nah, saldo-saldo akun ini, ya saldo-saldo di akun-akun ini adalah dasar kita bisa menyusun laporan keuangan. Ya, jadi saldo-saldo di sini bisa menjadi dasar kalian untuk menyusun laporan keuangan. Ya, oke. Nah, laporan keuangan yang disajikan nanti kita akan membuat laporan keuangan berdasarkan kepada informasi di dalam saldo terakhir kita ya. Oke, baik. Perhatikan baik-baik sekali lagi. Ini adalah saldo-saldo terakhir yang akan dijadikan dasar bagi kita untuk menyusun laporan keuangan ya. Oke, ini harus dalam bentuk ringkasan anak-anak ya, sehingga pekerjaan kalian itu menjadi satu kesatuan di dalam persamaan akuntansi. Oke. Nah, dari persamaan akuntansi ini kita bisa melihat pada akhirnya bahwa suatu transaksi bisa saja mengakibatkan perubahan hanya di satu sisi saja, misalnya hanya di sisi aset saja gitu ya, tapi tidak mempengaruhi di sisi sebelah kanannya, yaitu tidak mempengaruhi sisi kewajiban dan modal ekuitas. Nah, dari sini kalian contohnya bisa lihat transaksi B itu ada transaksi yang mempengaruhi aset saja, tidak mempengaruhi kewajiban dan modal pemilik. Sehingga perubahan transaksi di sini adalah perubahan transaksi yang mengakibatkan perubahan akun di satu kelompok saja, yaitu aset saja. Ya, jadi perubahannya hanya di kiri saja nih, tidak mengakibatkan juga perubahan di sisi sebelah kanan, ya. Tapi juga ada transaksi yang menyebabkan
perubahan baik di sisi kiri maupun di sisi sebelah kanan. Nah, contohnya adalah transaksi C, yaitu transaksi saat perusahaan membeli perlengkapan secara kredit. Oke, di sini di sisi sebelah kirinya asetnya bertambah, di sisi sebelah kanannya kewajibannya juga bertambah. Nah, sehingga perubahannya kita bisa melihat bahwa perubahan ini adalah perubahan yang bernilai positif baik di kiri maupun positif di sebelah kanan kita, ya. Oke, ini transaksi D juga adalah contoh di mana perubahannya terjadi di sebelah kiri dan sebelah kanan dengan bertanda positif. Jadi dua-duanya nambah, baik di kiri nambah maupun di kanan nambah, ya. Nah, kemudian transaksi E adalah contoh ilustrasi di mana perubahan ini terjadi di dua sisi, yaitu di sisi aset dan di sisi kanan, yaitu di modal pemilih. Dan dua-duanya bertanda negatif. Jadi di kirinya negatif, di kanannya juga bertanda negatif, ya. Oke, kemudian di transaksi F ini adalah contoh perubahan juga transaksi yang mengakibatkan perubahan di dua sisi, yaitu di sisi kiri aset dan di sisi kanannya dalam bentuk kewajiban dengan bertanda yang sama yaitu negatif, ya. Oke. Jadi artinya dari contoh-contoh transaksi ini kita bisa melihat bahwa suatu transaksi bisa saja mengakibatkan perubahan di satu sisi, namun juga bisa mengakibatkan perubahan di kedua sisi secara bersamaan. Tapi juga bisa menyebabkan hanya perubahan di satu sisi saja secara bersamaan, tidak menyebabkan perubahan di satu sisi yang lainnya, gitu ya. Nah, itu untuk persamaan akuntansi, karena dari persamaan akuntansi ini nanti saldo-saldonya bisa kita pakai untuk menyusun laporan keuangan.